termasuk pekerjaan tidak berdakwah. Ada yang berbeda dengan persidangan 11 Oktober lalu. Lain dari biasanya, baik majelis hakim maupun jaksa penuntut umum terlihat tidak begitu gencar mencecar saksi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Dito mengaku bertemu dengan Galumbang Menak dan Resi Yuki sebanyak 2 kali. Sementara, Resi juga mengaku membawa bingkisan uang ke rumah Dito sebanyak 2 kali. Meski begitu, hakim dan jaksa penuntut tidak mendetailkan pernyataan tersebut. Dalam catatan realitas, setidaknya ada 4 kesaksian yang beririsan, yaitu konteks pertemuan dengan Dito Aryo Tejo di rumahnya di Jalan Denpasar, namun yang diakui Dito hanyalah pertemuan dengan Resi dan Galumbang Menak. Pengakuan Dito bertemu dengan Galumbang Menak bersama Resi hingga 2 kali di rumahnya belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya. Dalam persidangan 11 Oktober lalu, pemanggilan saksi tambahan tidak ubahnya jadi ajang silaturahmi basa-basi. Nggak pernah minta duit. Dan nggak pernah ngasih. Kalau ada yang ngasih katanya bingkisan doang ya. Nggak tahu juga. Saya nggak tahu. Tapi bingkisan tuh isinya apa sih Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Dolar atau? Nggak tahu. Apa uang Pak? Nggak tahu. Bangkaannya seperti apa? Apakah memang betul atau enggak? Ya sudah bersumpah pokoknya semua orang. Iya Pak ya. Tanggung jawab. Makasih Pak. Makasih Pak. Baik Resi, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan saling lempar pernyataan tidak tahu. Tidak satupun yang mau menjawab gamblang siapa pemberi instruksi pemberian uang untuk Dito maupun pihak lainnya. Penyerahannya di waktu siang, malam atau pagi Pak? Dan Pak Dito Aryo Tejo waktu itu ada di mana posisinya? Di ruang tamu atau di mana Pak? Iya Mas. Pada sih nggak tahu. Dikit ya Pak. Indonesia Audit Watch menilai pemanggilan Dito Aryo Tejo sebagai saksi persidangan Joni Plate, Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto salah sasaran. Semestinya Dito Aryo Tejo justru dihadirkan sebagai saksi tambahan dalam perkara Irwan Hermawan dan Galumbang Menak. Kalau kita perhatikan bahwa sidang ini menjadi seperti mohon maaf, jadi silaturahmi bukan kesaksian. Ini layaknya menjadi silaturahmi kenalan om dengan ponakan yang baru. Ini keliru. Saran kami, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap semua sidang-sidang kasus BTS, kasus korupsi ini. Karena ini mulai bias ya. Kita lihat yang menyebutkan nama Dito itu kan adalah Irwan dan Galumbang. Serta yang melakukan eksekusinya adalah Resi. Harusnya di sidang mereka bertiga. Bukan malah Dito dihadirkan di sidangnya Plate atau sidangnya Anang. Ini keliru. Ini sudah saatnya Komisi Yudisial melakukan pengawasan. Tidak cukup hanya pengawasan publik atau pengawasan media atau sidang yang terbuka untuk umum. Bila perlu ada supervisi dari KPK mengawasi sidang ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak baik. Wakil Ketua LP3HI mendorong sistem peradilan bekerja lebih profesional. Sebab bagaimanapun penyebutan nama Dito Aryo Tejo sudah menjadi fakta persidangan. Itu sebabnya menjadi kewajiban jaksa penuntut umum dan hakim untuk menghadirkan Dito di persidangan terdakwa Irwan Hermawan dan Galumbang Menak. Bantahan-bantahan seperti ini ya nggak masalah. Nggak masalah, itu hak masing-masing untuk membela diri. Boleh aja. Makanya tapi bagaimana kemudian apa yang terungkap di persidangan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memperdalamnya. Bukan hanya sekedar ini pasrah udah oh ya udah selesai. Enggak. Karena apapun kan uang itu cukup besar. Di mana ada sekian banyak orang, sebanyak saksi kemudian mengaku bertemu dengan Pak Dito, kemudian memberi uang Pak Dito. Kan enggak cuma satu. Ada beberapa saksi yang mengatakan itu. Sementara yang membantah hanya 1 orang. Sehingga kemudian semua orang, publik akan mengetahui dengan jelas siapa yang bohong, kan gitu. Dan kalau bohong ya udah, masukkan ada memberikan keterangan palsu di bawah sumpah itu ada ancaman pidananya. LP3HI menilai Kejaksaan Agung belum bekerja maksimal untuk mengungkap aliran dana korupsi BTS 4G Bakti. Padahal kotak Pandora penerima aliran fulus hasil korupsi sudah terbuka lebar.
Sudah sepatutnya Kejaksaan Agung mendalami setiap fakta persidangan tanpa pilah-pilih sasaran tembak. Kunci-kuncinya sudah terbuka. Misalnya Irwan, Windy itu pemberi kan, pemberi itu sudah diangkut jadi terdakwa bahkan. Nah, kemudian dari pihak pejabat publiknya, pejabat negaranya juga sebagian sudah ada. Nah, tinggal klaster-klasternya kan, klaster pengawas misalnya, kemudian klaster Markus. Nah, ini yang menurut saya memang pola-pola penyelesaian yang tuntas itu harus menyelesaikan semuanya. Jangan sampai mempertaruhkan nama baik Republik inilah di mata internasional dengan cara penyelesaian perkara yang cuma setengah-setengah. Ya kalau penyidik nothing tulus lah. Toh juga mereka digaji oleh negara, biaya operasionalnya juga dibiayai oleh APBN, jadi nggak perlu segan-segan dan nggak perlu takut untuk itu. Kejanggalan demi kejanggalan dalam pengungkapan perkara korupsi dana BTS Bakti kembali bermunculan. Fakta-fakta persidangan dalam perkara ini seolah diabaikan begitu saja oleh penyidik. Tidak semestinya Kejaksaan Agung tebang pilih dalam mengungkap aliran fulus korupsi. Profesionalisme dan independensi Kejaksaan Agung menjadi pertaruhan dalam menegakkan keadilan. Jangan sampai penegak hukum bermain mata dalam mengungkap mega korupsi BTS Bakti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.